Nah, baik rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini juga kami akan tunjukkan bagaimana cara untuk menginput KIKD di e-learning madrasah ini rekan-rekan sekalian. Baik rekan-rekan sekalian, setelah kelas kita buat rekan-rekan sekalian, kita bisa menginput KIKD dengan cara mengklik di bagian standar kompetensi KIKD ini rekan-rekan sekalian. Klik di situ. Nanti akan muncul tampilan seperti ini rekan-rekan sekalian, tinggal kita masukkan saja KIKD yang kita miliki rekan-rekan sekalian. Mulai dari urutannya yang perlu kita perhatikan, kemudian kalimat-kalimat yang mewakili dari KIKD yang kita ajarkan. Baik rekan-rekan sekalian, karena kita mulai dari KI3 dan KI4, maka kita harus merujuk ke KI3 dan KI4 yang kita miliki. Seperti ini rekan-rekan sekalian. Kita misalnya ngajar di kelas 10, kan ini semester 2 nih rekan-rekan sekalian, kita cari saja KIKD-nya di sini. Baik rekan-rekan sekalian, nah ini kelas 10 semester 2 ya. Ya, ini kelas 10 semester 2, mulai dari 3.6 ini ya rekan sekalian. Baik rekan sekalian, kita copy saja ya. Kita copy, tapi jangan sampai diambil 3.6-nya rekan sekalian. Cukup sampai dari menganalisis sampai ke Ihyaul Mawad itu rekan sekalian. Kita copy. Kemudian rekan sekalian kita buka lagi e-learning madrasah kita, kemudian kita buat di sini. Karena di semester 2, maka secara otomatis yang kita pilih adalah 3.6. Karena di semester sebelumnya kita sudah menyelesaikan 3.5 terakhirnya. Baik rekan sekalian, kita pastikan. Nah, ini ya rekan sekalian 3.6-nya, kemudian kita simpan. Nanti akan muncul tampilan seperti ini ya rekan sekalian, 3.6-nya. Kemudian berikutnya rekan sekalian 3.7. Ya. Kita copy lagi rekan sekalian sampai di situ. Kemudian kita masuk lagi ke e-learningnya, ini jadikan 7, kemudian kita pastikan. Maka akan muncul 3.7-nya. Kemudian berikutnya 3.8, kita ambil. Kita simpan. Oke. Berikutnya 3.9 rekan sekalian. Oke rekan-rekan sekalian, untuk penginputan KI3 mulai dari 3.6 sampai 3.10 sudah selesai nih rekan sekalian. Berikutnya kita akan juga menginput ya KI4-nya rekan sekalian, sama seperti aturan di atas rekan sekalian. Kita urutkan saja. Tadi mulanya 3.6. Kita buat sini 6, kemudian kita ambil KI4-nya. Ini kita copy rekan-rekan sekalian sampai ke menyajikan ini saja, kemudian kita kembali lagi ke e-learningnya, kemudian pastikan di sini. Simpan. Berikutnya 3.7. Kita pastikan di sini, kemudian kita rubah ini jadi 7. Simpan. Jadi 8. Kita ambil yang 4.8-nya. Kemudian 9 rekan sekalian. Kita simpan. Kemudian 10. Oke rekan sekalian, sudah selesai penginputan KI4-nya 4.6 sampai 4.10. Baik rekan sekalian, sampai di sini rekan sekalian sudah selesai nih penginputan KIKD-nya rekan sekalian. Kemudian berikutnya kita akan menentukan KKM-nya rekan sekalian. Kita klik di sini. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi rekan sekalian, untuk mengisi KKM ini kita harus menginput terlebih dahulu KIKD-nya, nanti baru bisa kita menginput KKM-nya seperti ini. Ya tentunya yang kita input rekan-rekan sekalian adalah yang KI3 ya, KI pengetahuan rekan-rekan sekalian. Ini akan kami berikan contoh seperti ini rekan-rekan sekalian.
Nah, oke rekan-rekan sekalian, ini contohnya ya rekan-rekan sekalian, kita sudah menginput KKM kita rekan-rekan sekalian. Nah, rekan-rekan nanti tinggal menyesuaikan saja kompleksitasnya, kemudian daya dukung, kemudian integritas serta didik rekan-rekan sekalian. Dan ini sekali lagi rekan-rekan hanya sekedar contoh saja. Baik rekan-rekan sekalian, berikutnya kalau sudah selesai kita menginput KKM-nya, rekan-rekan kembali lagi ke sini ya, ke rencana pembelajaran. Karena kan kita mau men-set nih apa saja rencana pembelajaran kita di kelas 10 IPS 1 ini rekan-rekan sekalian. Baik rekan-rekan sekalian, kita langsung saja buat rencana pembelajaran seperti ini rekan-rekan sekalian. Nah, rekan-rekan tinggal masukkan saja di sini. Mulai dari tanggalnya ya rekan-rekan sekalian, tanggal berapa? Misalnya hari ini tanggal 21 misalnya. Tanggal 21 jam ke berapa nih kita masuknya? Misalnya kita masuknya jam ke 3 sampai ke 4 misalnya kita masuknya. Pertemuan ke 1. Kemudian topik materinya apa nih rekan-rekan sekalian? Misalnya topiknya kita lihat di sini. Misalnya topiknya adalah konsep akad kepemilikan harta benda dan ihya al-mawad misalnya. Baik, berikutnya rekan-rekan sekalian tinggal kita pilih di sini adalah menganalisis konsep akad. Karena kita untuk input KI3-nya rekan-rekan sekalian. Kemudian berikutnya sekalian, tujuan pembelajaran seperti apa? Nah, ini akan merujuk ke RPP kita rekan-rekan sekalian. Ya, merujuk ke RPP kita. Kemudian media sumbernya, kemudian lain sebagainya rekan-rekan sekalian. Kita coba masukkan rekan-rekan sekalian. Baik rekan-rekan sekalian, tujuan pembelajaran misalnya kita buat seperti ini rekan-rekan sekalian. Ini. Dan sifatnya ini opsional ya. Oke rekan-rekan sekalian, misalnya tujuan pembelajaran kita seperti ini. Kemudian metodenya tentunya ini ya. Metodenya diskusi, tanya jawab. Kemudian ini ya, presentasi ini. Oke, misalnya kita masukkan di sini. Oke, kemudian berikutnya yang kita gunakan adalah ya misalnya e-book, buku teks siswa, UKBM, dan internet misalnya. Oke, berikutnya rekan-rekan sekalian kegiatan pembelajaran. Nah, misalnya seperti ini rekan-rekan sekalian, ya. Ya intinya di kegiatan pembelajaran ini kan ada pendahuluan rekan-rekan sekalian, kemudian ada inti, kemudian baru ada penutupnya. Oke rekan-rekan sekalian, misalnya di pendahuluannya seperti ini, kemudian intinya. Inti pembelajarannya seperti ini. Kemudian penutupnya seperti ini rekan-rekan sekalian. Oke, udah cukup rekan-rekan sekalian. Kemudian berikutnya rekan-rekan sekalian penilaian opsional ya. Ini opsional penilaiannya ini rekan-rekan sekalian. Nah, rekan-rekan sekalian ini sudah selesai rekan-rekan sekalian. Tinggal kita simpan saja. Sebelum kita simpan kita cek terlebih dahulu sampai ke atas. Kalau sudah lengkap semua rekan-rekan sekalian, tinggal kita simpan seperti ini. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini rekan-rekan sekalian ya. Ini adalah RPP yang sudah kita buat. RPP ini rekan-rekan sekalian adalah RPP yang 1 lembar ya. Versi yang 1 lembar rekan-rekan sekalian. Nah, rekan-rekan sekalian misalnya ada kesalahan dan lain sebagainya, rekan-rekan bisa mengedit kembali di sini. Kemudian kalau mau menghapus juga demikian. Kalau mencetak, rekan-rekan tinggal cetak saja di RPP. Klik di situ ya rekan-rekan sekalian. Nanti dia akan muncul tampilan seperti ini, tinggal kita download saja. Baik rekan-rekan sekalian ya, demikian ya untuk cara pengisian dari rencana pembelajaran di e-learning madrasah ini rekan-rekan sekalian. Dan berikutnya rekan-rekan sekalian di bahan ajar rekan-rekan sekalian. Caranya rekan-rekan sekalian tinggal bagikan baru ini rekan-rekan sekalian, kemudian upload dari komputer. Nanti dia akan muncul tampilan seperti ini ya rekan-rekan sekalian. Rekan-rekan tinggal pilih jenis format ya. Misalnya yang kita bagikan itu PDF ya, klik di PDF. Kalau Word, kalau Excel ya Excel. Nah rekan-rekan sekalian, kemudian kita diperintahkan untuk memilih file, choose file. Ya, kita ambil di laptop kita. Nah baik rekan-rekan sekalian, karena kita ingin menginput bahan ajar kita di semester ini rekan-rekan sekalian, maka kita klik di sini misalnya fikih kelas 10 semester 2 bab 6. Kita klik di sini rekan-rekan sekalian, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian nama bahan ajar kita yang kita buat saja buku fikih kelasnya 10 bab 6 ya, buku fikih 10 bab 6. Fikih 10 bab 6 rekan-rekan sekalian. Oke. Nah, berikutnya sekalian kita buat keterangannya. Silahkan diunduh dan dipelajari dengan baik.
Oke, kemudian rekan sekalian, berikutnya rekan sekalian, ini apakah langsung kita mau share? Kalau kita klik di sini, ya, kalau kita klik di sini rekan sekalian, bahan ajar yang Anda bagikan apakah akan langsung di-share ke siswa? Maka kalau kita klik seperti ini, maka secara otomatis akan di-share. Kalau kita klik seperti ini rekan sekalian, maka dia tidak akan share secara otomatis. Baik rekan sekalian, berikutnya rekan sekalian tinggal kita simpan saja bahan ajarnya. Kita simpan. Ya. Nah rekan sekalian, bahan ajar yang sudah kita unggah tersebut akan muncul tampilan seperti ini rekan sekalian. Oke. Nah rekan sekalian, kemudian berikutnya rekan sekalian kita masuk ke data siswa yang tergabung. Nah rekan sekalian, karena kita belum joinkan siswa, maka secara otomatis kan 0 nih rekan sekalian. Nah kita akan joinkan, kita undang siswa di sini rekan sekalian. Kemudian nanti karena admin yang sudah memasukkan per kelas rekan sekalian, kita tinggal joinkan saja seperti ini. Tinggal gabungkan semua siswa atau gabungkan satu persatu rekan sekalian. Ya, tinggal rekan klik di sini, selesai. Berikutnya rekan sekalian, absensi kelas dan lain sebagainya ya secara otomatis nanti rekan sekalian. Kalau siswa yang sudah terjoin, maka secara otomatis nanti dia bisa melakukan absensi di kelas kita. Kemudian rekan sekalian, kita akan tunjukkan penilaian pengetahuannya rekan sekalian. Kemudian kita buat penilaian pengetahuan rekan sekalian. Nah, di sini rekan sekalian, misalnya pertemuan ke-1, kemudian pilihan skemanya, tesnya adalah penugasan. Kemudian kita klik di sini supaya ananda kita itu mengupload di e-learning. Nah, rekan sekalian, saran saja untuk rekan sekalian supaya tidak memperberat ya kinerja daripada e-learning madrasah ini rekan sekalian, anjurkan saja siswa untuk mengunggah tugasnya itu di Drive, Google Drive terlebih dahulu, kemudian nanti linknya itu dibagikan ke e-learning madrasah ini rekan sekalian. Jadi tidak begitu memberat kinerja dari e-learning madrasah rekan sekalian. Jadi kalau semua siswa mengunggah ya tugasnya di e-learning madrasah, maka secara otomatis nanti akan mengganggu kinerjanya. Cukup gunakan Google Drive saja. Bagaimana cara membagikannya? Silakan rekan-rekan bagikan video yang ada di sini. Oke rekan sekalian, berikutnya yang kita berikan tugas tersebut berada pada KI berapa? Misalnya KI 3 ya, 3.6. Kemudian penilaian pertama, kemudian KM-nya sudah muncul di sini. Kemudian kita berikan tugasnya. Silahkan misalnya Ananda kerjakan tugas pada UKBM kegiatan belajar 1. Nah, rekan-rekan sekalian, berikutnya kita bisa menentukan tanggal mulai start kerjanya ya rekan sekalian. Misalnya seperti ini ya, di Januari tanggal 21, kemudian kita akan mulai pengerjaannya bisa pukul 9, kemudian deadline-nya kita kasih 1 Ahad rekan sekalian. Januari kita kasih 1 Ahad, berarti tanggal 28 ya, harus dikumpulkan pukul 9 juga. Kemudian kita simpan rekan sekalian. Nah, nanti rekan-rekan sekalian akan muncul tampilan seperti ini rekan-rekan sekalian. Nah, ini artinya rekan-rekan sekalian kita sudah membuat penilaian pengetahuan kita seperti ini untuk yang KD 3.6. Kemudian berikutnya rekan-rekan sekalian kami akan tunjukkan bagaimana cara untuk membuat penugasan keterampilan KI 4-nya. Seperti ini rekan-rekan sekalian. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita membuat penilaian keterampilan, rekan-rekan tinggal klik di sini, kemudian pilih skemanya rekan-rekan sekalian. Misalnya kita mau adanya produk nih misalnya. Oke, misalnya kita produk nih rekan sekalian. Kemudian kita misalnya video presentasi. Misalnya ini kita ambil KD-nya KD yang 3.6, berarti 4.6, klik di sini, rekan sekalian start mulai pengerjaan tanggal 21 pukul 9, kemudian deadline-nya tanggal 28 pukul 9 juga. Kemudian berikutnya rekan sekalian, kita akan masukkan keterangan penilaian. Oke. Keterangan penilaian ini begini rekan-rekan sekalian. Misalnya dari 92 sampai 100 sama dengan dari 92 sampai 100 sama dengan sangat baik. Ini misalnya video presentasi lengkap. Misalnya seperti ini rekan sekalian. Nah, ini keterangan, jadi siswa-siswa yang membaca ini, oh iya, kalau saya buat video presentasinya lengkap ya,
sesuai dengan tema yang diberikan, maka secara otomatis dia akan mendapatkan nilai 92 sampai 100 rekan sekalian. Kemudian rekan sekalian, apakah tugas tersebut harus diupload? Ya, sekali lagi kami ingatkan kembali pada rekan sekalian, anjurkan kembali siswa kita untuk menggunakan Google Drive, nanti linknya dibagikan ke sini. Baik rekan sekalian, berikutnya simpan. Nah, rekan-rekan sekalian, nanti secara otomatis akan muncul tampilan seperti ini ya rekan-rekan sekalian. Maka sebenarnya selesai nih rekan-rekan sekalian untuk pembuatan penilaian keterampilan kita. Tinggal nanti rekan-rekan menambahkan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik rekan-rekan sekalian, demikian tutorial kita pada kesempatan kali ini. Dalam kesempatan insya Allah akan kami tunjukkan kembali tutorial menarik lainnya. Jangan lupa untuk senantiasa pantau di channel kita. Terima kasih. Bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.